Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Sudah? Saya kira karena semua sudah siap untuk menerima pembelajaran jarak jauh pada semester genap ini. Pada hari ini kita berapa menit ke depan akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Berikut akan Bu Guru sajikan pembelajaran PPKN pada bab ini. Kalian pertama akan belajar materi makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat belajar ya. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, apa sajakah yang kita akan pelajari pada bab ini? Amati peta konsep yang ada di layar tersebut. Yang pertama, makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia meliputi sejarah kebangkitan nasional 1908, membahas dua hal. Yang pertama adalah situasi dan kondisi Indonesia sebelum masa kebangkitan nasional 1908. Kemudian yang kedua, berdirinya Budi Utomo. Yang kedua adalah makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini menelaah tentang makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian sikap positif terhadap makna kebangkitan nasional 1908 itu mengidentifikasi sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam konteks makna kebangkitan nasional 1908. Kemudian pertemuan pada awal ini, semester genap ini, nanti kalian akan belajar yang pertama adalah sejarah kebangkitan nasional. Kemudian yang kedua, situasi dan kondisi Indonesia sebelum kebangkitan nasional 1908. Kita belajar pertama dulu, yaitu tentang sejarah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional di Indonesia itu pada tahun 1908. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah penjajahan bangsa Indonesia, terutama penjajahan bangsa Belanda. Politik etis yang kemudian diterapkan oleh Belanda di Indonesia ternyata melahirkan golongan intelektual yang akhirnya menjadi motor penggerak lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Kemudian situasi dan kondisi Indonesia sebelum kebangkitan nasional 1908, ini ada beberapa hal. Yang pertama, adanya kekuasaan Portugis di Malaka pada tahun 1511. Kemudian yang kedua, kedatangan Belanda pada abad ke-16, sehingga hal ini menimbulkan berbagai perlawanan di Indonesia, seperti perlawanan Sultan Hasanuddin di Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Kemudian perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten tahun 1667 dan lain-lain. Pada tahun 1870 Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria dan berakibat adanya eksploitasi besar-besaran terhadap hasil bumi Nusantara. Kemudian pada masa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, eksploitasi itu hanya terbatas pada pertanian dan perkebunan. Seperti apa? Tebu, kopi, dan lain-lain. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, eksploitasi mulai meluas ke bidang pertahanan, seperti minyak, timah, batu bara, dan lain-lain.
Kemudian hasil bumi dari tanah air Nusantara itu dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan penjajah dan bangsa asing yang ikut menanam modalnya di Nusantara. Akibatnya bagi rakyat Nusantara yaitu menjadi abdi dan menjadi kuli bagi pemerintah penjajah. Rakyat Nusantara bergulat demi mempertahankan hidup dari penderitaan penjajahan dan kemiskinan di tengah kekayaan alamnya sendiri. Itu tadi pembahasan yang sangat lebar sudah saya terangkan. Setelah ini kalian saya beri tugas ya pada pertemuan pertama ini, nanti ditulis di buku tugas dan dikumpulkan sore ini juga atau difoto. Yang pertama tugas kalian adalah jelaskan dengan singkat sejarah kebangkitan nasional. Dan yang kedua, bagaimana situasi dan kondisi Indonesia sebelum kebangkitan nasional 1908. Ini saya tunggu ya tugasnya, difoto saja. Saya tunggu sampai hari ini. Oke, demikian tadi pertemuan pada pagi hari ini. Semoga sangat bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.